Nama saya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil Yusuf. Datang ke Jepang tahun 2008, bulan Agustus. Program Kanggoshi angkatan pertama, belajar bahasa Jepangnya hanya 6 bulan. Datang ke Jepang itu benar-benar belum bisa bahasa Jepang. Saya cuma tahunya arigato doang. Kadang-kadang kalau bilang Gochicho sama Desta dengan Oskare sama Desta itu ketukar-tukar. Tinggal di Tokyo, di Suginamiku, bekerja di rumah Kawakita General Hospital atau Kawakita Sogo Byoing. Kalau Indonesianya asalnya dari Depok, asli Betawi. Setelah saya lulus Kokashi Keng, 1 bulan kemudian saya memanggil keluarga, ya. Jadi sekarang saya tinggal bersama keluarga, bersama istri saya, bersama anak saya yang pertama. Jadi udah 5 tahun ini saya tinggal bersama keluarga. Anak saya yang kedua itu sekarang umur 3 tahun, lahir di Jepang. Dan anak yang pertama itu umur sekarang kelas 5 SD, ya. Perkenalkan, nama saya Sarifudin. Datang ke Jepang tahun 2008, tepatnya dari EPA 1. Saya sekarang tinggal di Jepang udah mulai tahun 9. Saya kesini sebagai kaigo sisi. Saya sekarang tinggal di daerah Dachiku, Takenetsuka, tepatnya tempat Ekinya, bersama istri dan anak saya. Anak saya alhamdulillah sekarang udah mau 10 bulan ya, bisa berdiri, udah bisa mama kayak gitulah. Senang banget gitu bisa ngajak keluarga ke sini. Terus saya sebelum datang ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, sangat nol gitu, tadi nol. Datang ke Jepang, latihan bahasa Jepangnya di Osaka selama 6 bulan. Nah, di 6 bulan di sana itu cuman bisa interaksi ohayo gozaimasu doang kayak gitu ya. Nama saya Joko Maristam, asal dari Sukabumi, Kecamatan Cisolok. Datang ke Jepang tahun 2008, IPA angkatan pertama. Tinggal sekarang di Adachiku, Provinsi Tokyo, bersama keluarga. Alhamdulillah dengan 2 orang anak. Kebetulan baru lahir 2 minggu yang lalu. Sewaktu kami kesini, terutama saya pertama kali datang ke Jepang ya, sebelumnya belum pernah Ryoko ke luar negeri seperti itu. Kebetulan waktu itu ada kumpul-kumpul di kampus, kemudian ada kabar tentang program IPA ini ke Jepang. Itu pun akhir pendaftarannya itu hari besoknya gitu, jadi H-1 ya. Walaupun keadaan di Jepang itu nggak tahu sih sebenarnya, ada simpai juga, ada kekhawatiran juga di Jepang itu gimana gitu, cuman nekat aja, berangkat aja gitu. Alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah SWT sampai lulus Kokashi Keng, kemudian bisa membawa keluarga ke sini. Saya Febri Yeni, EPA 1. Ke Jepang tahun 2008, bulan 8. Di Jepang udah berapa ya? 8 jalan 9 tahun, udah tua ya. udah dongkot. Banyak kendala yang saya hadapi gitu ya sebelum lulus jadi kaigo posisi, terutama dalam masalah bahasa. Alhamdulillah dari tempat kerja juga dikasih sensei atau guru les bahasa Jepang. Kalau saya sih nggak terlalu nggak terlalu suka belajar gitu. Jadi ya belajar aja pas waktu sama sensei. Kalau di rumah ya gitu, nonton TV kayak gitu. Tapi TV-nya TV bahasa Jepang ya, supaya lancar mendengarnya gitu. Teman-teman kerja yang di sana, terus orang-orang yang di Jimusa juga gitu, mensupport saya untuk bisa lulus dalam sekali ujian gitu. Alhamdulillah pas tahun 2012 ya, ujian kaigo posisi yang pertama, alhamdulillah saya lulus langsung. Angkatan pertama itu perjuangannya berat ya menurut saya dibanding angkatan-angkatan sekarang. Kita itu belajar jungkir nggak balik-balik. Setelah dari tempat pelatihan ini ya bahasa Jepang, masuk ke rumah sakit itu
dapat rumah sakit yang kurang memberikan dukungan dalam belajar. Cuma dikasih itu 1 hari 1 jam untuk belajar. Bekerja dari pagi dari jam 9 sampai jam 4 ya, dari jam 4 sampai jam 5 itu belajar. Awalnya sih pesimis ya. 3 bulan, 6 bulan pertama saya sangat pesimis. Udahlah, asal datang ke Jepang aja gitu. 3 tahun terus pulang, gak perlu lulus. Nah, tapi ada satu hal yang mendorong saya sehingga saya menjadi semangat itu. Ketika setelah 6 bulan di rumah sakit itu kita dikumpulkan untuk Benkyokai. Ada pelatihan ya, ada sensei volunteer yang mengumpulkan kita belajar di Koeng di taman. Ketika belajar di Koeng itu saya melihat teman-teman saya itu pada bisa baca kanji, bisa baca soal perawat dalam bahasa Jepang, dalam kanji. Akhirnya termotivasi, saya juga nggak mau kalah. Saya ini termasuk orang yang nggak pinter-pinter banget, hatamaga warui lah, gitu ya. Doyan main, doyan jalan-jalan. Terus kalau belajar itu susah masuk, gitu ya. Dulu juga waktu di Indonesia kuliahnya sering di hair, ya. Jadi nggak pinter-pinter banget gitu. Nah, cuma gitu ya, saya punya teman yang pinter-pinter itu. Jadi saya dulu itu bikin grup belajar di Skype. Setiap malam kita belajar, ada 5-6 orang. Nah, jadi ketika belajar itu kemarin saya bilang kayak gini loh gitu. Kemarin saya itu ngasih tahu seperti ini loh. Nah, itu yang saya nggak dapat waktu di kelas, tapi saya dikasih tahu sama teman-teman, dan itu ternyata gampang masuk. Jadi langkah awal yang pertama itu emang teman itu daiji. Menurut saya yang penting ada keinginan untuk lulus di dalam hati itu, dan continue gitu, belajarnya itu continue. Jadi enggak 1 minggu belajar, sebulan enggak. Lebih baik sedikit-sedikit, 1 hari 1 jam, tapi rutin. Kalau saya dulu targetin 1 hari itu 1 jam untuk pertama awal-awal sebelum mendekati sesi ujian itu 1 hari 1 jam. Cuman hari libur, khusus hari libur belajar juga saya liburkan gitu. Karena selain kita harus mengisi otak kita dengan pelajaran, kita juga butuh juga refreshing, butuh juga otak kiri kita itu diisi dengan, walaupun enggak hura-hura ya, kesenangan-senangan, misalkan jalan-jalan, ketemu teman. Khususnya untuk hari Jumat, setelah Jumatan kami biasanya berkeliaran gitu di sekitar Tokyo untuk melihat pemandangan-pemandangan atau event-event yang ada. Dulu Feby kan tinggalnya di Yonezawa ya, daerah Yamagata. Itu di daerah sana itu tuh orang Indonesia tuh jarang banget. Jadi emang berasa banget jauh tinggal dari orang tua ya, dari keluarga. Emang bener-bener berasa gua di luar negeri yang hidup sendiri. Beratnya itu tuh ya hari libur itu ya dihabiskan buat belajar, nggak untuk main-main, karena teman-teman di sana tuh orang Indonesia tuh jarang. Jadi untuk main tuh juga kumpul-kumpul gitu tuh nggak ada gitu. Belajarnya itu dulu itu belajar bahasa Jepang ya 6 bulan itu aja yang di OTS, yang di Kensho Center itu aja 6 bulan belajar. Terus belajar bahasa Jepangnya itu dari Kaiwa, dari percakapan dengan orang Jepang ya, dari situ belajarnya. Terus ya sering denger ini ya kali ya, anime kayak Doraemon, terus juga sering drama-drama Jepang. Tapi itu juga nggak sering, lebih banyak ke fokus belajar. Tapi juga belajarnya juga begitu, karena emang di rumah sakit itu baru Feby doang orang Indonesia sama Winda, ada satu lagi teman berdua. Jadi emang dalam program kita nih program pertama kali, jadi banyak yang mereka tuh nggak tahu harus gimana untuk kita ini yang datang untuk lulus ujian Kokashiken itu gimana, dia nggak ngerti. Jadi emang bener-bener doryokunya kita sendiri, emang bener-bener dari kitanya sendiri yang harus berjuang keras untuk belajar. Dari rumah sakit itu cuma dapetnya 1 jam ya, dari jam 8 sampai jam 4 tuh kita kerja. Terus dari jam 4 sampai jam 5 itu belajar itu juga sendiri gitu. Ada juga sensei itu juga
belajar tentang apa sih ini maksud dari kotoba-kotoba yang susah aja gitu, yang nggak ada di kamus. Saya itu dulu terutama di 1 tahun terakhir pulang kerja, habis kerja belajar kan di rumah sakit itu 1 jam, pulang kerja masak, sholat, mandi, terus duduk belajar sampai tengah malam. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 12 itu belajar gitu ya. Hari Minggu juga jarang jalan, belajar. Terus aja belajar itu karena ya mau nggak mau gitu, karena merasa ya emang harus gambate, harus lulus. Jadi kadang-kadang itu saya ada kalanya ketika kaimono, ketika belanja ke supermarket itu, wah kayak udah lama banget nih baru ngeliat supermarket gitu. Di Jepang itu banyak yobiko. Apa namanya yobiko itu? Bimbingan pelatihan ya, bimbel belajar. Ada Tokyo Academy, ada Sawa Kenkyu, ada dan lain-lain. Mau orang Jepang, mau orang Indonesia saya deketin. Nah itu soal-soal tuh saya fotokopi semuanya dari mereka itu. Jadi saya pernah itu punya soal isu mondai dari semua bimbingan belajar saya kumpulkan. Ternyata setelah dilihat itu polanya sama, gitu ya, polanya sama. Jadi misalkan soal hormon, ya, soalnya beda tapi ternyata arahnya sama. Setahun sebelum mau ujian, nah itu di sana saya gak gambate dulu lah gitu ya. Itu kan ada kokashiken itu yang lumayan tebal segini gitu ya. Saya disuruh sama sensei buat nyalin semuanya itu yang ada di sana gitu. Meskipun kita udah tahu apa isinya, tapi tetap aja gitu harus apa untuk mengetahui kanjinya, lebih mengetahui itu kanjinya sama bumpo kalimatnya itu. Sensei nyuruh saya untuk nulis lagi gitu yang tebalnya segini gitu. Pertama pas waktu nulis itu sangat apa ya malas juga gitu ya, apa tuh nulis kembali gitu yang udah ada di sana gitu. Dengan cara begitu kita bisa lebih mengetahui lagi gitu. Jadi kanjinya itu jadi apa yang udah kita tulis itu jadi hafal semua gitu. Hari itu mungkin dari 1 jam kita naik 4 jam ke atas, karena kalau nggak seperti itu susah juga. Kita terbentur dengan bahasa juga, bukan cuma materi juga. Walaupun kita punya basic perawat di Indonesia, cuman di sini beda. Di sini ada hokeng, ada yang namanya hukum Jepang itu yang harus kita hafal. Kemudian terbentur dengan bahasa yang belum kita kuasai, sehingga membuat kita repot untuk menguasai materinya tersebut. Jadi untuk 6 bulan terakhir itu bukan 1 jam lagi, harus sudah dari lokal harus menuju Shinkansen, harus dirubah itu speed. Kerja saya itu cuman 543 hari gitu. Jadi cuman ada pas 3 hari, sangat gini-gini sekali itu kokashiken. Karena itu mungkin karena ya sakit tersebut sehingga belajar juga terabaikan. Kemudian dalam waktu belajar juga suka ngantuk karena emang 11 butir obat setiap pengaruhnya ke ngantuk sangat luar biasa sekali, sehingga tidak maksimal. Mungkin untuk adik-adik yang sekarang alhamdulillah Allah kasih kesehatan, ya selagi sehat lah maksimalkan belajar, maksimalkan berdoa, supaya nanti kalaupun ada, kita kan nggak tahu namanya manusia, ada nggak tahu kita lagi sehat, mungkin pas 1 bulan atau 2 bulan sebelum ujian kita sakit, itu walaupun kita sakit udah siap, materi udah ada di kepala, jangan seperti saya. Sempat juga mikir udahlah mungkin nggak mungkin lah 3 bulan dari jam 10 ke belum bilang, kayaknya nggak mungkin muri gitu kan. Tapi ingat lagi, lu ke Jepang tuh niatnya apa, sore tikininya untuk ke depan tuh apa, ya pasti nanti positifnya itu, auranya itu akan keluar gitu. Jangan maksudnya dengan sekarang yang teman-teman yang yang sekarang ya 6, 7, 8, 9 tuh udah dikasih kemudahan yang banyak ya. Waktu belajarnya udah banyak, terus juga sensei volunteer-nya banyak, ilmu-ilmu dari sensei lain tuh banyak.
itu tuh harus apa namanya, kadang ada cuma untuk belajar aja, nggak kerja gitu kan. Terus juga bisa time waktu dengan teman-teman banyak, bisa sharing Tokyo di mana-mana tuh kan bisa banyak teman sekarang ya. Kalau bete bisa jalan-jalan sama teman. Dulu kita tuh sendiri banget, nggak ada teman, nggak ada apa-apa, jadi khusus tinggal untuk belajar. Jadi itu emang harus disyukurin banget. Jangan bilang berat. Ini sekarang udah di Jepang, lu bukan di Indonesia. Jadi emang harus gambate dan emang harus masuk dalam lingkungan mereka yang seperti ini, ya harus jalanin. Ya, ini konsekuensi yang tadi lo ambil dengan pengen lulus ke Jepang gitu. Jadi jangan bilang malas, apa segala macam, nggak gue banget, nggak kerja gue banget ini. Ya jangan mikir ke situ. Jadi harus lihat lagi ke depannya, maksudnya balik lagi nih, gue ke Jepang niatnya buat apa sih gitu. Saya dari keluarga yang ya menengah ke bawah lah gitu ya. Saya pengen banget ngebahagiain orang tua gitu ya, yang telah nyekolahin saya sampai kuliah gitu ya. Karena kakak saya gitu, adik kakak saya nggak kuliah gitu, jadi pengen banget gitu rasa lulus itu pengen banget gitu. Jadi bisa membahagiakan orang tua dan membanggakan orang tua juga gitu. Alhamdulillah dari sini motivasi itu terus aja gitu datang gitu. Karena pengen lulus gitu. Jadi alhamdulillah gampang terus. Saya kalau misalkan meskipun males nulis nyalin logistik yang bukunya segini tebalnya itu, ya alhamdulillah karena kepengen ngebagian orang tua ya soganai lah, terus aja dilakuin alhamdulillah gitu. Saya dulu ada satu nasihat dari guru saya gitu ya, dari guru ngaji saya. Kalau mau bertahan di Jepang, kalau pengen lama di Jepang, kan kamu tahu kan Jepang ini negara dengan tidak beragama gitu ya, terutama Islam minoritasnya di sini. Nah, kalau kamu mengembangkan Islam di sini, mensyiarkan Islam di sini, insya Allah Tuhan itu nggak akan diam, pasti akan membawa kita untuk ke arah kelulusan itu perjuangan lah gitu. Jadi nasihat-nasihat dari orang lain juga penting. Yogari wa itsudatte yume ni sujiteru. Jadi ketika kita berusaha tegar, kita pasti selalu dapat mewujudkan mimpi itu. Kubio nattara soko de togireru. Jadi ketika kamu menyerah, ketika kita menjadi seorang pengecut, nah di situ mimpi kita akan terhenti. Jadi beratnya itu kemarin itu ya pas mama mendadak sakit, pokoknya sakit terus akhirnya meninggal, sebulan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu 3 bulan sebelum ujian. Saya kesini tuh buat mama gitu kan. Terus juga ada mimpi-mimpi lain ya yang nggak tercapai saat itu. Jadi kayaknya putus asa saat itu. Jadi 3 bulan nggak megang buku. Pas bulan 10 menyadari kalau kayaknya tuh mama udah meninggal, mimpi gue nggak kecapek. Terus dengan saya nggak lulus tuh kayak nggak, maksudnya banyak hal yang dirugiin gitu, banyak hal yang gue udah kalah nih gitu kan. Akhirnya ingat tadi bahasa tadi ya, kalau kita menyerah mimpi itu akan berhenti di situ. Jadi mulai nyusun belajar, cara belajar dirubah, mulai itu buku-buku Shumondainya itu tuh dibikin target. Jadi kalau Feby sendiri dulu tuh punya timer, satu soal tuh 1 menit, satu soal 1 menit harus dikejar, dan ngerti nggak ngerti gue untuk menganalisa soalnya tuh harus bisa gue bahas itu semua. Saya udah menikah, udah punya istri, terus istri juga betah di sini, pingin sama-sama tinggal di sini. Dari itu terus di Indonesia juga ada adik yang lagi sekolah, yang lagi perlunya biaya. Kalau misalkan saya langsung pulang, belum bawa apa-apa, belum bisa ngasih modal untuk belajar, untuk kuliahnya adik juga, mungkin kedatangan saya ke sini sia-sia. Itu menjadi suatu motivasi saya sehingga akhir-akhir untuk menuju ujian itu saya tingkatkan kegiatan belajar. Kecewa juga ya. Pertama jelas ya kecewa, tapi saya yakin ini pasti bisa gitu ya. Karena hasil yang diperoleh sekarang itu lebih baik dengan hasil-hasil sebelumnya gitu ya.
bulan di hari pengumuman itu mulai menyusun rencana 1 tahun ke depan. Bulan ini misalkan belajar materi sistem perkemihan, bulan ini belajar materi sistem pernapasan. Itu program itu penting gitu ya. Pertama jelas kecewa tapi termotivasi sih. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Perasaannya ya kecewa ada, cuman ya gimana lagi gitu, karena emang belajarnya nggak maksimal karena udah sakit waktu itu sih. Fokus ke pemulihan kesehatan, soalnya hampir 1 tahun lebih lah saya harus minum obat, harus mondar-mandir ke rumah sakit karena ada sesuatu lah, ada bolong di tenggorokan sampai jadi harus lama berobatnya. Terus masuk ke tahun kedua, saya tentunya nggak mau terulang hal seperti yang di tahun pertama kejadian. Saya jaga kesehatan, terus fokus juga ke pemulihan. Ketika udah sehat, saya kejar karena emang lama tuh, hampir 1 tahun itu nggak maksimal, walaupun kita paksain belajar nggak maksimal karena emang kondisi badan yang kapit. Jadi ada sisa 6 bulan sebelum ujian saya kebut. Mungkin itu sangat heto-heto ya, nggak baik lah gitu. Kalau libur itu setengah hari dipakai belajar gitu, dikuasai. Terus buku yang Video Boyero itu sangat membantu sekali gitu, yang dari Zigwell itu sampai 3 kali saya baca, sehingga alhamdulillah pas waktu ujian nggak ada masalah. Pas tahu nilai kelulusan ada nomor bangkunya aku itu, ya Allah, rasanya langsung sujud syukur, telepon keluarga, apa sih, bangga banget, seneng banget, nggak nyangka gitu. Febri yang tadinya dianggap orang sebelah mata, teman-teman juga ada yang mikir nggak mungkin lah lu bisa lulus dengan nilai logistiknya rendah, nggak mungkin lah dengan Febri yang ketawa sini tapi gue bisa tunjukin gue lulus. Dan bangganya lagi tuh ketemu langsung dengan seremoninya, ada langsung penghargaan dari mantan Perdana Menteri Jepangnya, dari Pak Presiden, mantan Presiden SBY. Aduh, luar biasa banget. Yang selalu percaya kalau kita direndahin sama orang, insya Allah akan ngangkat derajat kita lebih tinggi. Dan itu gue percaya banget, gue seneng banget. Pokoknya nggak bisa diungkapin sama kata-kata, ada pokoknya seneng banget. Tapi tetap bersyukur sama Allah. Seneng banget gitu ya. Alhamdulillah dari nyata gitu, perjuangan selama 3 tahun gitu ya. Apalagi kalau pas waktu ngasih kabar ke orang tua, itu orang tua seneng banget gitu. Lihat orang tua seneng, saya juga ikut seneng banget gitu. Pengumuman itu benar-benar menegangkan bagi saya, karena inilah hari dimana kita melihat hasil perjuangan kita selama ini. Lega rasanya, hoto shimashita gitu ya. Setelah lulus itu lega ya. Saya waktu itu prosesnya itu hari pengumuman, kumpul ya, orang-orang rumah sakit itu, yang bos-bosnya itu pada kumpul, ada wartawan juga diundang, menunggu hasil Kogashiken. Ya akhirnya saya bisa lulus, terus lega, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa membuktikan bahwa orang Indonesia itu bisa membuktikan bahwa kita nggak kalah gitu dengan orang-orang Jepang. Ya, kita bisa kerja di Jepang lebih lama lagi ya, bisa kerja di Jepang ya sampai kapan aja gitu ya, bisa bawa keluarga juga ke sini gitu kan. Jadi masa depan itu udah ada bayangan kita udah alhamdulillah itu udah bisa kerja di Jepang di sini dengan tanpa batas gitu, kalau misalkan udah punya sertifikat Kaiko atau Kanggo itu ya. Jelas lah, kita sebagai profesi, sebagai sebuah profesi itu diakui. Gajinya juga alhamdulillah gitu. Naik 2 kali lipat, alhamdulillah. Ya, saya nggak bisa menyebutkan berapa jumlahnya di sini, tapi 2 kali lipat lah. Saya juga kaget pertama kali menerima gaji pertama itu, masya Allah gitu kan. Ini besar banget gitu ya, kaget lah. Gitu ya. Saya juga sampai nggak pernah nyangka bisa memperoleh uang sebesar itu. Setelah itu juga kita plong gitu ya, bebas menikmati jalan-jalan di Jepang. Itu juga salah satu kelebihan kalau kita lulus Kogashiken.
sudah lulus ya, mungkin pekerjaan itu tambah berat karena kita harus sama dengan pekerjaannya orang Jepang. Dulu bukan yang nggak sama, cuman ada batasan karena kita itu harus belajar, jadi ada waktu-waktu untuk belajar. Cuma kalau sekarang itu full untuk bekerja, dan sekininya itu tanggung jawabnya kita itu full juga 100% sama dengan Shokuin orang Jepang pada biasanya. Dan tapi untuk positifnya itu kita nggak dikejar-kejar belajar gitu. Jadi otak itu agak rileks dikit walaupun pekerjaan bertambah. Bisa nunjukin lah ini hasil jeripaya kemarin ya, perjuangan kemarin akhirnya terbayar. Enaknya itu ya, kita dihargain lah, karena di sini di Jepang ini itu beda dengan Indonesia. Di sini perawat dengan dokter itu mitra kerjanya bagus banget, dan kita dihargai banget di sini. Pendapat kita semuanya dihargai banget, jadi memang ngerasa banget kita tuh perawat gitu. Enaknya di situ ya, soalnya di sini di Jepang kalau perawat kan kanggoshi itu kayaknya beda banget gitu. Enaknya di situ sih. Yang mau ujiannya bulan sekarang akhir nanti, mudah-mudahan teman-teman mempersiapkan semuanya dengan matang, dan tidak lupa doalah yang banyak gitu ya, supaya dimudahkan dalam ujiannya. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus dan kita nanti di sini bisa jadi banyak saudara gitu ya. Gambatte terus biar ujiannya sukses dan lulus semuanya lah. Buat teman-teman Kaigo Fukushiki dan Kanggoshi yang akan ujian, saya nggak akan bilang waktu tinggal sedikit lagi, nggak akan bilang seperti itu, tapi saya akan menyampaikan bahwa masih ada waktu untuk belajar, masih ada waktu untuk tidak menyerah gitu ya. Saya yakin kalau bersungguh-sungguh ya, jishi ngomote, percaya diri, belajar sungguh-sungguh, banyak berdoa ya. Telepon orang tua, minta doa sama orang tua, karena doa ibu itu, doa orang tua itu adalah insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun waktu itu seperti itu, saya telepon ibu mertua, saya bilang ini nggak main-main nih, saya mau ujian, tolong didoain. Yakin, percaya diri, akhirnya menai deh kudasai. Gambari masuk. Tetap percaya rencana Allah itu pasti indah gitu. Jadi harus tetap gambatte, harus semangat lah, karena apalagi yang mau ujian bulan depan nih ya, harus positif nih, harus thinking, harus pasrah diri. Terus kalau yang terus minta maaf sama keluarga, sama teman-teman, minta doa restu, itu paling penting. Terus jangan lupa berdoa, sedekah, puasa insya Allah hasilnya pasti baik gitu, sesuai dengan usahanya. Pokoknya jangan putus asa deh. Ingat nantinya gitu, kalau udah lulus seperti apa nantinya tuh pasti bangga banget lah, enak banget pasti, maksudnya ya terbayar lah semuanya. Yang tadinya perjuangan yang tadinya itu seperti apa, yang mungkin yang banyak yang nggak belajar, maksudnya nggak ada waktu untuk shopping lah, yang biasanya suka jalan-jalan belanja gitu kayak gitu. Jadi nanti tuh terbayar lah. Pesan-pesan untuk adik yang mau Fukushiki, belajar dari sekarang, tahap demi tahap dilalui, belajar dengan giat, jangan sia-siakan waktu. Pas waktu Fukushiki nggak kesulitan karena materi udah ada di kepala semua. Dan jangan lupa pula meminta doa kepada orang tua, khususnya pada orang-orang terdekat yang insya Allah sayang sama kita, minta didoain. Mudah-mudahan dari doa mereka bisa Allah kabulkan dan menuliskan kita. Terus jaga kesehatan yang terutama, jangan sampai pas waktu hari H-nya itu kita jatuh, kita sakit, itu sia-sia. Nah, untuk adik-adik semangat, gambatte kudasai. Buat teman-teman perawat yang di Jepang, Kaigo Fukushiki dan Kanggoshi yang mau ujian bulan ini sama bulan depan, gambarimashou!
ズルズル